Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini kami akan mempresentasikan tugas mengenai penjelasan rencana bisnis yang telah kami jalankan, yaitu adapun rencana bisnis yang kami jalankan berupa bisnis yogurt. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak eh, kepada Pak Cucu selaku dosen pengampu dari mata kuliah kewirausahaan ini. Adapun anggota dari kelompok bisnis ini yaitu ada Ahmad Alfandi, Ilham Nurhaki, Andre Jibral Realando, dan Renaldi. Selanjutnya yaitu ada agendanya yang pertama introduction atau pengenalan anggota, yang kedua ada latar belakang di mana ini menjelaskan latar belakang pembuatan My Healthy Yogurt seperti apa. Yang ketiga ada business model canvas, menjelaskan mengenai bagian-bagian dari My Healthy Yogurt. Yang keempat ada profil usaha, identitas perusahaan. Selanjutnya yang kelima ada empathy map. Yang keenam ada matrix SWOT. Yang ketujuh ada alur proses bisnis, menjelaskan mengenai bagian-bagian dari penjualannya. Yang kedelapan ada produk My Healthy Yogurt itu sendiri. Dan yang kesembilan ada kelebihan dan kekurangannya dari produknya. Yang kesepuluh yaitu layanan konsumen. Dan yang kesebelas ada kinerja keuangan, terdiri dari fixed cost, variable cost, harga jual, BEP, dan PP. Dan yang terakhir yaitu ada rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, berikut merupakan profil dari Executive Board of Reseller My Healthy Yogurt cabang Bandung. Di sini ada Andre Zibral Rielando sebagai Chief of Content Creator, ada Ilham Nurhaki sebagai Chief Executive Officer, ada Ahmad Alfandi sebagai Chief of Project Design, dan saya sendiri Renaldi sebagai Chief of Executive Marketing. Nah, untuk latar belakang ini, bisnis yang kami jalankan, kami memilih usaha makanan karena usaha ini salah satu peluang yang diyakini akan menghasilkan profit untuk kedepannya. Jenis usaha yang kami tawarkan yaitu makanan frozen food berupa yogurt, di mana jenis makanan ini menawarkan berbagai macam manfaat kesehatan bagi tubuh dan dapat dikonsumsi oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa batasan usia. Nah, untuk pola pemasaran bisnis ini sendiri dengan branding My Healthy Yogurt ke masyarakat lebih mengedepankan edukasi kepada masyarakat untuk mengenalkan produk yogurt mulai dari apa itu yogurt, manfaat yogurt itu seperti apa aja bagi kesehatan dan kelebihan lainnya. Nah, adapun profil usaha dari bisnis ini, nah alamatnya di sini bisa kita lihat. Alamatnya yaitu ada di Jalan KP Sawah Ilir, RT 01, RW 04, Desa Mekarjaya, Ciamas, Bogor, Indonesia, dengan kode pos 16610. Visi dari perusahaan My Healthy Yogurt ini menjadi perusahaan pengolahan dan inovasi susu terbaik di Indonesia. Nah, untuk misinya yang pertama menghasilkan susu atau yogurt yang berkualitas dan sehat. Yang kedua, menjalankan usaha yang bertujuan untuk membantu mensejahterakan masyarakat menuju kehidupan sehat. Yang ketiga, mensejahterakan para peternak susu sapi di sekitar. Dan yang keempat, mensejahterakan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan
dengan cara merekrut sumber daya manusia yang ada di sekitar perusahaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ahmad Alfandi. Untuk Ahmad Alfandi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Renaldi yang telah menjelaskan tentang latar belakang dari praktikum kewirausahaan ini. Kemudian di sini saya, Ahmad Alfandi, akan menyampaikan tentang bisnis model kanvas yang kelompok kami buat. Model bisnis kanvas merupakan salah satu tools dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan ke dalam konsep atau elemen-elemen infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen. Nah, di bisnis model kanvas ini terdapat 9 elemen. Yang pertama yaitu key partner. Key partner itu digunakan untuk strategi publik kepada media. Sebagai contohnya yaitu sosial media, kemudian pasar, konsumen dan juga supplier. Kemudian ada key activities di sini, yaitu yang pertama menyediakan produk yogurt, kemudian yang kedua adalah menyediakan layanan reseller, dan yang ketiga melakukan distribusi pengiriman yang menyebar secara merata di daerah Jawa Barat. Kemudian ada key resource. Yang pertama di sini supplier utamanya berasal dari My Healthy Yogurt yang berasal dari Bogor. Kemudian resellernya yaitu kami menjual ulang produknya. Kemudian ada pekerja atau karyawan. Kemudian untuk value proposition yang pertama adalah melakukan solusi terbaik untuk konsumen yogurt. Kemudian yang kedua adalah kesehatan dari kandungan yang terdapat di minuman yogurt ini. Kemudian yang ketiga menjaga sistem pencernaan apabila kita mengkonsumsi produk yogurt ini. Kemudian ada customer relationship. Yang pertama kita mengadakan potongan harga atau diskon, kemudian melakukan event konsumsi yogurt yang disampaikan di media sosial kami, kemudian pelayanan pengiriman produk, dan juga ada layanan bayar di tempat atau cash on delivery. Kemudian ada channel. Di sini ada Instagram, Facebook, Tokopedia, Shopee, dan juga di toko offline. Untuk media sosial sendiri kita tersedia di My Healthy Yogurt. Kemudian untuk di warung-warung offline terdapat di beberapa warung di daerah Jawa Barat. Kemudian untuk customer segmennya di sini yaitu produk kami dapat dikonsumsi oleh usia dari mulai 1 tahun hingga 11 tahun untuk usia anak-anak. Kemudian untuk remaja usia 12 sampai 25, dewasa 26 hingga 59 dan juga lansia di umur 60 tahun ke atas. Kemudian untuk customer segmennya ini kita melakukan distribusi di sekitaran Kota Bandung. Kemudian untuk cost structure-nya yang pertama adalah harga penjualan, yaitu di mana ada 2 pilihan, yaitu yang pertama yogurt berbentuk stick dan juga yogurt berbentuk botol. Kemudian biaya supplier. Untuk revenue stream sendiri, yang pertama adalah pendapatan penjualan dan yang kedua pendapatan tambahan dari reseller. Nah, yang selanjutnya di sini adalah Empathy Map, di mana Empathy Map ini adalah sebuah tool untuk menargetkan atau juga menyebarluaskan strategi bisnis dan value proposition dengan keinginan, kebutuhan, dan juga perasaan yang didapatkan dari konsumen. Di sini terdapat 6 elemen. Yang pertama yaitu think and feel, yaitu konsumen dapat merasakan mengonsumsi yogurt untuk kesehatan, kemudian baik untuk pencernaan dan juga untuk menjaga imun tubuh. Kemudian yang kedua, banyaknya varian rasa, kemudian kemasan yang ergonomis. Untuk yang ketiga, hear, yaitu dapat dijadikan sebagai program diet, kemudian rasanya manis, dan di sini tuh banyak promosinya. Kemudian untuk yang keempat, say and do, yaitu konsumen akan membeli produk yogurt ini, kemudian yang kedua mengkonsumsinya, dan yang ketiganya itu konsumen juga dapat menjadi reseller dari produk My Healthy Yogurt ini. Kemudian yang kelima adalah pain, yaitu produk ini tidak dapat dikonsumsi oleh balita yang baru lahir sehingga umur 1 tahun karena belum mencukupi untuk batas usianya. Kemudian konsumen dari produk My Healthy Yogurt ini tidak akan membeli yogurt karena
hanya melihat dari kemasan dan juga tidak membeli karena butuh. Namun di sini gennya kualitasnya sama dengan harga, kemudian produknya selalu tersedia dan juga dapat dikonsumsi oleh segala jenis kalangan usia. Dan juga konsumen akan membeli produk yogurt ini emang dikarenakan untuk menjaga imun tubuh dan juga baik untuk pencernaan. Kemudian yang selanjutnya adalah matriks analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Di sini strengths yaitu kekuatannya. Yang pertama, produk yang kami tawarkan memiliki banyak varian rasa, kemudian memiliki kemasan yang berbeda dan menarik, kemudian harganya yang relatif terjangkau. Untuk weakness-nya dari produk kami yaitu kurangnya promosi penjualan, kemudian pengiriman terbatas dengan jangkauan wilayah karena produk yogurt ini tidak tahan lama apabila tidak disimpan dalam lemari pembeku. Kemudian untuk opportunity-nya yaitu peminat yang yogurt cukup banyak. Kemudian produk dapat dijual secara online maupun eceran. Kemudian dapat menjadi agen bisnis dari yogurt kami. Kemudian untuk trade yaitu banyaknya pesaing yang memiliki bisnis yang sama, tren pasar yang melemah akibat peminat yogurt berkurang. Nah, pada analisa SWOT ini dari poin strength dan juga opportunity, kita melakukan peningkatan dan mengembangkan mutu kualitas produk yogurt dan dapat memenuhi permintaan konsumen atau pasar. Kemudian yang kedua, melakukan dengan cara penjualan secara eceran, dapat menjadi reseller di toko maupun dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian untuk weakness dan opportunity-nya itu kami melakukan promosi dan pengenalan yogurt kepada masyarakat. Kemudian menjadikan agen di beberapa wilayah untuk memperluas segmentasi pasar penjualan produk kami. Kemudian untuk strengths dan juga trade-nya, yang pertama adalah harga yang relatif terjangkau, membuat peminat lebih untuk membeli produk di bisnis yang kami jalankan ini. Kemudian yang kedua, untuk membuat tren pasar kembali meningkat, dilakukan beberapa cara, yaitu dengan mengadakan promosi dan juga memberikan potongan harga. Kemudian untuk weakness dan trade-nya itu yang pertama adalah meningkatkan pelayanan promosi dan kualitas produk terhadap pelanggan. Kemudian mengembangkan produk yogurt yaitu dari umur produk untuk dapat mengurangi proses pada pesaing dengan bisnis yang sama. Kemudian di sini ada segmentasi pasar. Yang pertama adalah bagian geografi, yaitu berada di Kota Bandung, Bandung Selatan, Bandung Utara, Kota Cirebon, dan juga Kota Tasikmalaya. Untuk demografinya sendiri, yang pertama untuk kalangan anak-anak usia balita sampai 11 tahun, orang dewasa 16 hingga 27 tahun, hingga orang tua. Kemudian untuk psikografinya, yang pertama adalah hobi orang yang melakukan aktivitas kegiatan dan kesehatan orang. Kemudian targetingnya yaitu melakukan distribusi penjualan di sekitaran Kota Bandung. Dan untuk demografinya, targetnya untuk anak-anak dan orang dewasa. Kemudian psikografinya untuk konsumen yang menyukai produk yogurt ini. Kemudian untuk positioning yaitu produk yogurt ini berasal dari Kota Bogor yang dipasarkan di Kota Bandung sebagai agen distributor yang diperuntukkan kepada orang tua yang senang dengan yogurt dengan usia yang beragam. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih kepada Saudara Ahmad Alfandi yang sudah menyampaikan materi sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu mengenai alur proses bisnis. Dalam alur proses bisnis, kita menggunakan metode flowchart. Tahapan yang pertama yaitu pembentukan panitia. Dalam pembentukan panitia, kita melakukan pengumpulan tim.
Pengumpulan tim didapatkan hasil sebesar 4 orang. Ada Ahmad Alfandi, Andre Jibral, Ilham Nurhaki, dan juga Renaldi. Dari 4 orang tersebut, kita melakukan pembagian job desk bisnis dan melakukan fiksasi job desk. Job desk yang dihasilkan, yang pertama ada CEO, yang kedua ada marketing, yang ketiga ada konten, yang keempat ada desain. Tahapan selanjutnya yaitu pembentukan konsep. Dalam pembentukan konsep, yang pertama kita melakukan brainstorming ide bisnis. Dihasilkan dari brainstorming ini suatu keputusan, yaitu membentuk ide bisnis berupa menjual produk yogurt. Setelah itu, tahapan selanjutnya yaitu strategi mencari konsumen. Dalam strategi mencari konsumen, kami sepakat yang pertama melakukan segmentasi. Dan setelah melakukan segmentasi pasar, kita membuat sosial media sebagai sarana promoting kita, juga sarana membranding produk kita. Dan yang selanjutnya yaitu membuat marketplace sebagai sarana online marketing kami. Tahapan selanjutnya yaitu konten. Dalam konten, yang pertama kita membuat konten review produk yang ada di sosial media, lalu kita membuat konten perayaan hari besar yang ada di sosial media, dan juga membuat konten mengenai edukasi mengenai produk kita, dan masih sama di sosial media kita. Untuk teknis pelaksanaan bisnis kita, yang pertama ketika konsumen membeli itu bisa secara online ataupun offline. Ketika online, mereka melakukan pembayaran secara transfer, dan pengiriman bisa menggunakan Gojek, Grab, ataupun dari kami delivery order. Namun ketika konsumen memilih pembelian secara offline, pembayaran secara cash. Setelah itu konsumen menerima barang. Barangkali itu alur proses bisnis dari produk yogurt kami. Yang selanjutnya, produk kami yang pertama ada yogurt stick mini. Untuk spesifikasinya sendiri terdiri dari 30 pieces tersedia available, 6 rasa yang ukurannya 100 ml. Yang kedua yaitu yogurt botol. Untuk spesifikasinya terdapat 6 rasa, ukurannya 250 ml. Dan berikut merupakan gambar dari produk kami. Sudah tersertifikasi Badan POM dan juga sertifikasi Majelis Ulama Indonesia halal. Di sini kami akan menyampaikan beberapa hal mengenai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, pada kelebihan, yang pertama itu produk yang ditawarkan halal. Masa life cycle produk itu 6 bulan, namun pada freezer bisa lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, mendukung untuk kesehatan dan juga program diet, dapat dikonsumsi oleh anak-anak, dewasa hingga orang tua. Terdapat lebih dari 3 varian rasa, ada anggur, stroberi, melon, sirsak, jeruk, dan juga nanas. Dan kita memiliki kemasan ataupun packaging yang berbeda dari kompetitor lainnya. Untuk kekurangannya, terdapat risiko jika dikonsumsi berlebihan. Lalu untuk life cycle produk itu bisa 1 hari jika tidak disimpan di freezer. Dan selanjutnya itu sangat tidak dianjurkan jika dikonsumsi oleh balita. Dan untuk pengemasan ataupun packagingnya belum menerapkan sistem Go Green. Untuk selanjutnya, di sini ada beberapa layanan yang tersedia yang sudah kami buat. Yang pertama ada Instagram, bisa dikunjungi di myhealthy_yogurt, dan juga websitenya yaitu myhealthy.web.id. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Nurhaki. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan dari Saudara Andre. Terima kasih. Yang mana saya akan menjelaskan keuangan dari penjualan bisnis kami, yang mana bisnis kami yaitu penjualan yogurt. Di sini adanya biaya tetap yaitu fixed cost, yang mana mencakup beberapa komponen biaya yaitu
modal yogurtnya dan sewa tempatnya, di mana didapatkan dari biaya tetap ini yaitu Rp525.000. Kemudian di sini ada variable cost juga, yang mana di sini adanya komponen-komponen biaya yang mencakup dari variable cost, yaitu listrik dan biaya bahan bakunya. Di mana di sini dapatkan variable cost-nya yaitu Rp12.000. Kemudian di sini didapatkan dari variable cost dan fixed cost ini didapatkannya penetapan harga jual, yang mana harga jualnya yaitu harga per unitnya kami jual yang mana Rp30.000. Kemudian di sini HPP per unitnya 12.500, dikarenakan di sini penjualannya modal awalnya yaitu 12.500 membeli yogurt dari PT tersebut. Kemudian di sini didapatkan keuntungannya, yang mana dari penjualan 30.000 itu dihasilkan keuntungan Rp17.500. Selanjutnya yaitu BEP atau break even point, yang mana di sini kami dapatkan dari perhitungan biaya tetap dibagi dengan harga per produk dikurangi biaya variabel, yang mana didapatkan yaitu 29 unit yogurt pack. Nah, di sini kami menetapkan penjualan 30 unit, dan di sini payback periodnya kami menjual 29 saja sudah cukup dari penjualan 30 unit. Kemudian di sini adanya rencana anggaran biaya yang didapatkan dari jurusan Teknik Industri, yaitu untuk program praktikum kewirausahaan 2021, yang mana didapatkannya modal dari jurusan yaitu Rp250.000. Kami belanjakan dengan 20 unit pack yogurt, yang mana harga satuannya Rp12.500, dikalikan dengan 20 unit pack ini, maka mendapatkan Rp250.000 untuk modal awal. Kemudian kami membelinya kembali setelah adanya keuntungan dari penjualan 20 unit pack tersebut. Nah, bahwasanya bisnis yang kami lakukan yaitu dengan penjualan yogurt, yang mana kami sudah berjalan, tetapi kami masih menjual secara offline, dikarenakan penjualan secara online ini kami harus mempunyai effort yang lebih untuk penjualan secara online, dikarenakan kami produknya yaitu frozen food, yang mana selama 1 hari jika tidak di dalam freezer maka akan rusak atau basi si produknya. Kemudian terima kasih, cukup sekian dari presentasi bisnis kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.